Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Bagaimana kabarnya kita, Pak? Ya, Alhamdulillah baik juga. Oh iya, sebagai awal hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu Dewi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya yang ingin kita diskusikan pada kesempatan ini. Nah, yang ingin kita diskusikan di awal ini, Bu Dewi, adalah mengenai tentang rubrik penilaian kita ya hari ini pada kegiatan coaching kita. Nah, Bu Dewi kan bertindak sebagai coach ya pada supervisi kali ini. Nah, nanti saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu Dewi ya. Nah, rubrik Iya, Pak. penilaiannya itu adalah seputar bagaimana Ibu Dewi sebagai coach melakukan kegiatan coaching ini dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu Dewi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbobot tentunya kepada coaching, dan juga bagaimana agar coach bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa Ibu Dewi sebagai coach senantiasa melakukan kegiatan coaching kali ini dengan prinsip coaching ya. Itu yang akan saya amati, bagaimana Ibu Dewi membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada kegiatan alur coaching nantinya. Baik Bu Dewi, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, izinkan saya sebagai supervisor ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Bisa Bu Dewi? Iya, Pak. Bisa, Baik, Pak. pertanyaan pertama Bu Dewi. Bu Dewi pada kegiatan coaching ini ingin mencapai kompetensi yang seperti apa yang Ibu Dewi ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, Pak, yang Ya, pertama itu saya bisa kehadiran penuh atau present kepada coach saya. Kemudian saya bisa mendengarkan dengan aktif permasalahan dan solusi yang disampaikan oleh coach saya, dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya, Pak. baik. Jadi untuk kegiatan coaching kali ini, Bu Dewi ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian tentunya melakukan kehadiran penuh terhadap kegiatan coaching tersebut. Nah, Yep. pertanyaan kedua nih, Bu Dewi, Yep. kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Dewi observasi pada kegiatan ini? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang ingin saya kembangkan, Pak. Maaf, secara Iya, spesifik adalah saya bisa mendengarkan secara aktif permasalahan-permasalahan dari coach saya, sehingga dari mendengarkan aktif itu saya bisa fokus dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya. baik. Jadi pada pada observasi kali ini lebih spesifiknya Bu Dewi ingin menggali ya, menggali kompetensi yang ingin dicapai oleh coach C-nya ya. Iya, Oke, Pak. pertanyaan terakhir Bu Dewi, kira-kira dari semua indikator ketercapaian yang ingin Bu Dewi capai, indikator ketercapaian yang seperti mana nih yang Ibu Dewi ingin kembangkan? Indikator ketercapaiannya adalah Pak, ketika coach saya bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach saya ini mempunyai rencana aksi dalam permasalahan.
indikator ketercapaian dari kegiatan coaching saya nantinya Pak itu ketika coach saya bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan coach saya ini mempunyai rencana aksi ke depan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak. Baik, jadi untuk indikator ketercapaian menurut Bu Dewi sebagai coach dalam kegiatan coaching ini adalah ketika coach itu bisa memperoleh sebuah solusi dengan caranya sendiri ya. Kemudian Pak. dia bisa melakukan sebuah rencana aksi sesuai dengan apa yang dia inginkan sendiri. Seperti itu Bu Dewi ya. Iya Pak, betul Pak. Baik, makasih Bu Dewi atas informasi dari kegiatan coaching yang akan nanti dilaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan coaching Bu Dewi bersama coachnya nanti bisa berjalan dengan baik ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Masna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Jadi di sini kita akan melakukan sesi coaching ya. Waktu kita mungkin sekitar 15-20 menit ya Bu. Iya Bu. Di sini kita melakukan coaching. Ada apa nih Bu? Ada masalah apa? Permasalahan apa yang Ibu hadapi? Iya begini Bu Dewi, sebenarnya ada saya agak sedikit bingung nih kalau di sekolah. Jadi Ya. itu kalau di sekolah teman-teman guru itu saya lihat beliau-beliau itu masih menggunakan cara-cara mengajar yang ibaratnya konvensional atau zaman dulu ya, lebih ke ceramah, jarang menggunakan media-media interaktif sehingga biasa anak-anak bercerita itu biasa kayak agak bosan karena itu saja kegiatannya seperti itu Bu Dewi. Jadi di sini permasalahan Ibu Masna itu agak bingung deh di sekolahnya karena melihat Iya, sekolah masih menggunakan metode konvensional ya dalam mengajar dan jarang menggunakan iya Bu. media Iya, ya. seperti itu. Kira-kira nih Ibu Masna apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi coaching ini Bu? Yang ingin saya dapatkan Bu dari sesi coaching ini tentunya solusi ya Bu, solusi dari yang tadi yang saya bicarakan tentang saya ini bingung bagaimana sih biar teman-teman rekan sejawat di sekolah juga mau menggunakan maksudnya menggunakan metode-metode yang bervariasi lah, baik itu dari medianya, baik dari metodenya, strateginya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Jadi tidak semata-mata dalam satu pembelajaran itu cuma ceramah sampai akhir pembelajaran. Jadi saya juga ingin teman-teman rekan sejawat juga itu menggunakan media-media yang lebih bervariasi, Bu Wi. Iya Bu. Dari permasalahan tadi Ibu itu ingin guru-guru lain juga bisa menggunakan media-media yang interaktif dan tidak menggunakan metode-metode yang dulu-dulu saja. Kira-kira Iya. apa yang Ibu bisa lakukan supaya guru-guru ini bisa menggunakan media-media interaktif dan meninggalkan metode-metode konvensional yang dilakukan saat ini, Bu? Ya, mungkin yang bisa langkah saya yang akan saya lakukan, pertama-tama kan beliau-beliau di sekolah itu rata-rata guru senior ya, guru senior. Jadi dan beliau-beliau juga belum mahir mengakses internet, belum mahir menggunakan teknologi-teknologi. Jadi mungkin langkah awal yang akan saya lakukan itu bagaimana teman-teman ini yang pertama itu mampu dulu mengoperasikan laptop, mampu dulu mengoperasikan
buka-buka Google, bagaimana mengakses internet, bagaimana menyambungkan internet ke HP. Karena kan kalau menggunakan media pembelajaran biasanya harus melalui kalau contoh-contohnya biasa di YouTube. Jadi tentunya harus menggunakan internet. Jadi saya ingin teman-teman itu yang pertama dulu bisalah mengakses internet dulu. Bagaimana menyambungkan ke laptop, dari HP ke laptop, seperti itu Ibu. Jadi pelan-pelan mungkin dulu karena biar bagaimana beliau ini kan sudah beratnya berumur lah. Iya, iya, iya. Jadi Betul, saya Bu. juga harus pelan-pelan, namanya juga berproses, mungkin membutuhkan waktu yang agak cukup lama ya Bu. Iya Bu, iya betul Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana caranya agar guru ini bisa mahir mengoperasikan komputer dan bisa membuat media-media pembelajaran itu, bisa dikatakan itu Iya, kondisi berada di level 10 ya Ibu, atau ideal bagi di sekolah iya, Ibu. iya betul Ibu. Di sekolah Ibu ini sekarang ini berada di level berapa Ibu? Atau nilainya berapa Eh, nih? Kalau di sekolah saya, kalau sekarang itu ya level eh, masih level 4 lah Bu, ibaratnya karena kan belum bisa mengakses internet. Iya. Tentunya saya memiliki target idealnya nanti ke berapa seperti itu. Ya, targetnya berapa nih Bu? Hmm, Maunya? kalau saya targetnya, kalau pelan-pelan ya mungkin cukup di 7 aja lah dulu ya Bu, janganlah 8 7 aja dulu mungkin sudah cukup. Oke, Ya 7 itu. seperti itu. Ya. Oke, jadi dari mau level 5 ke level 7 ini, kira-kira bagaimana usaha Ibu Masna ini untuk menciptakan perubahan tersebut? Hmm, saya pertama mungkin saya mengkonsultasikan dulu kepada kepala sekolah, bikin jadwal dulu program apa yang akan saya lakukan. Saya konsultasi dulu ke kepala sekolah mengatur waktunya. Setelah itu saya konsultasi, setelah kepala sekolah menyetujui program-program yang akan saya lakukan, mungkin saya akan mengkomunikasikannya kepada rekan-rekan sejawat. Jadi seperti Bu, kalau programnya seperti memberi pelatihan lah, mungkin harinya 1 kali seminggu, mungkin di hari apa, seperti itu Ibu. Oh iya iya iya. Eh, dari solusi yang Ibu katakan tadi, dari konsultasi kepala sekolah, kemudian bagaimana membuat pelatihan, memberi pelatihan di sekolah. Kira-kira yang selain strategi yang tadi ini, adakah strategi yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan membuat guru-guru di sekolah lebih nyaman dalam berproses, Bu? Kalau biasa teman-teman guru lebih nyaman kalau diberikan pelatihan Bu, jadi secara perlahan-lahan diberikan pelatihan, mereka akan lebih terbuka, jadi tidak langsung diajari seperti harus begini, jadi mereka lebih terbuka kalau kita mengajarinya pelan-pelan seperti itu Ibu. Oh, begini Bu ya. Tadi penyampaiannya Ibu pelatihan toh. Kira-kira ada Iya. tidak solusi lain ketika pelatihan ini tidak bisa menjadi solusi dalam memecahkan masalah Ibu di sekolah? Kan pelatihan kan semua apa solusi lain selain pelatihan Bu? Solusi Kalau lain ya Bu, kira-kira selain pelatihan ya, misalnya kalau pelatihan ini kurang berhasil ya Bu, mungkin kalau selain pelatihan ini, mungkin kalau dari saya mungkin bisa saya carikan orang yang lebih ahli di bidangnya, misalnya di bidang teknologi, cari dari luar, nanti misalnya jadi pemateri di sekolah yang lebih ahli di bidangnya mungkin Bu. Jadi saya iya, mungkin bisa cari pemateri dari luar. ya dari tadi Yang Mas yang solusi dari Ibu eh, konsultasi dengan Kepsek, komunikasikan dengan Kepsek, membuat pelatihan dan mengundang ahli dari luar.
untuk memecahkan masalah di sekolah Ibu. Iya. Kira-kira Ibu ini memerlukan support atau bantuan dari siapa nih, Bu? Tentunya saya membutuhkan supportnya itu dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, tentunya rekan sejawat, karena kan ini akan kembali ke rekan sejawat. Walaupun saya ingin memberi pelatihan, kalau rekan sejawat dan kepala sekolah tidak mendukung, tentunya hal tersebut kan tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan sesuai yang apa yang telah saya rencanakan. Jadi dukungannya itu tentunya dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, dan warga sekolah yang lainnya. Iya, betul sekali ya, Bu. Kalau tidak ada kolaborasi dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, pasti kegiatan kita atau rencana kita tidak bisa terrealisasi dengan baik ya, Bu. Iya, Jadi betul sekali, Bu. kapan nih kira-kira direalisasikan, Bu, rencana Ibu? Rencana ini ya mungkin, Bu, ya secepatnya saya bikin sekolah, komunikasi sejawat, kemudian saya eksekusi lah, Bu. Saya lakukan pelatihan tersendiri pertama jadi pemateri kurang ibaratnya kurang membuat teman sejawat menjadi lebih baik. Mungkin saya akan, kan ini berhubungan dengan teknologi ya, Bu. Jadi mungkin saya akan cari yang lebih ahli dalam teknologi. Mungkin ada rekan sejawat yang pernah melakukannya di luar sekolah saya. Ya oke lah, Bu. Dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan ini saya merasa agak lebih lega. Jadi ada sedikit solusi yang langsung muncul di pikiran saya. Oh, saya akan bikin seperti ini. Sebelumnya saya hanya masih membayangkan apa ya akan saya lakukan. Setelah berbincang dengan Ibu beberapa menit, alhamdulillah sudah ada, oh ini program yang akan saya lakukan kepada rekan-rekan sejawat, tentunya atas kegelisahan atau kebingungan saya tentang rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Oke, saya tunggu kabar baik dari Ibu, kabar baik solusi dari permasalahan tadi. Semoga permasalahan ini menjadi lebih mendapat support dari warga sekolah ya, Bu. Saya tunggu ya, Iya, Bu, Bu. ya, Bu ya. Ya, Ya, sampai Bu. di sini sesi coaching kita. Ya, terima kasih banyak Ibu Dewi atas masukannya. Sama, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, baik Bu Dewi. Tadi kan Bu Dewi sudah melakukan proses coaching ya. Nah, Ibu Dewi saat melakukan coaching tadi, saya amati Ibu Dewi sudah melakukan beberapa alur tirta yang menurut pengamatan saya, Bu Dewi sudah menanyakan tujuan umum, kemudian Ibu Dewi telah menggali identifikasi masalah dari Koce, kemudian Ibu Dewi juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menanyakan rencana aksi, serta memberikan tanggung jawab kepada Koce atas solusi yang telah diperolehnya. Nah, izinkan saya Bu Dewi untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait hasil catatan saya. Nah, Bu Dewi, dari kegiatan coaching yang telah Ibu Dewi lakukan, kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari kegiatan coaching yang Ibu Dewi lakukan itu seperti apa indikatornya? Tadi selama coaching itu saya lihat Bu Masna sudah menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolahnya, dan kemudian Bu Masna sudah mau merencanakan aksi dari permasalahan yang dibuat dengan berkolaborasi dengan warga sekolahnya, Pak. Oh gitu ya. Jadi
Ibu Masna sebagai coach tadi sudah bisa mendapatkan sebuah indikator keberhasilan bahwa ketika warga sekolahnya sudah mampu menggunakan alat-alat teknologi tadi, maka itu sebuah indikator ya dari ketercapaian dari kegiatan yang dia laksanakan. Seperti itu Bu Dewi ya. Nah, baik Bu Dewi, kira-kira dari fokus dan asumsi penilaian yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan coaching tadi, yang tadinya kan tema dari coaching tadi setelah saya amati itu berbasis data ya. Nah, kira-kira area yang seperti apa nih kira-kira yang bisa Ibu Dewi kembangkan nantinya atau ke depannya dari percakapan yang sudah Ibu Dewi lakukan tadi? Yang ingin saya kembangkan seperti itu, Pak? Iya, betul sekali. Yang ingin saya kembangkan di sini, Pak, bagaimana saya bisa menggali lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang bisa saya tanyakan kepada coach saya, Pak, karena menurut saya tadi mungkin menurut saya, Pak ya, pertanyaan-pertanyaan itu belum tergali lebih dalam lagi, Pak. Jadi di sini saya ingin mengembangkan diri saya lebih baik lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari hasil yang saya dengarkan dari coach saya, Pak. Oke, baik. Jadi untuk kompetensi yang akan Ibu Dewi kembangkan ke depannya adalah lebih bagaimana Ibu Dewi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, agar coach dalam kegiatan coaching yang Ibu laksanakan ke depannya itu bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Seperti itu Bu Dewi ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih nih atas waktu luangnya Bu Dewi. Kita bisa berbincang, mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus saling berbagi cerita dalam hal-hal yang positif sehingga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Terima kasih banyak juga, Pak. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hermansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Baik Pak Hermansyah, jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak. Jadi sebelum Pak Hermansyah melakukan observasi nanti, saya ingin memberikan atau menyampaikan beberapa ya pertanyaan. Jadi sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, pertama yang ingin saya sampaikan itu tentang penilaian ya Pak, rubrik penilaian apa-apa yang akan saya nilai pada saat coaching nanti sedang berlangsung. Seperti itu ya Pak. Ya, Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, seperti itu ya Pak, antara coach dan coachee. Kemudian bagaimana Pak Hermansyah ini nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi yang ada dalam diri coachee. Kemudian bagaimana juga nanti coachee ini merespon pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hermansyah ya. Kemudian nanti juga jangan lupa ya Pak disesuaikan sama prinsip-prinsip coaching ya Pak. Nanti saat kegiatan coaching berlangsung Bapak bisa menerapkan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya juga
prinsip coaching itu kemitraan, bagaimana saat melakukan coaching ada terbangunlah hubungan yang kemitraan ya Pak, kemudian prosesnya yang kreatif, dan tentunya memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee. Seperti itu ya Pak Hermansyah. Baik Bu, baik. Iya. Nah, sekarang Pak, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan pada saat melakukan sesi coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching nanti Bu, tentunya saya selaku coach ingin bagaimana saya bisa berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana tentunya saya bisa mendengarkan secara aktif pada setiap pertanyaan atau apa yang diajukan oleh coach. Kemudian tentunya saya harus bisa hadir dalam kegiatan coaching itu dengan secara penuh agar coach bisa mengutarakan segala masalahnya kepada saya. Ya, jadi yang bisa saya tangkap kompetensi yang ingin Pak Hermansyah kembangkan ya, menjadi pendengar yang secara aktif ya Pak. Iya, Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coachee, dan tentunya kehadiran penuh Pak Hermansyah ya dalam memberikan ibaratnya solusi atau pandangan terhadap masalah dari coachee ya Pak. betul sekali. Nah, baik Pak Hermansyah, yang kedua dari kompetensi yang tadi yang telah Pak Hermansyah sampaikan, kira-kira kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan itu seperti apa Pak? Tentu dari kan tadi yang ingin saya kembangkan itu kan ada 3 Bu ya. Yang pertama itu tentang bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian saya bisa hadir secara penuh, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif. Nah, mungkin untuk kegiatan coaching kali ini, mungkin saya cuma ingin mengambil 2 secara spesifik ya Bu dari hal yang ingin saya kembangkan. Mungkin yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua saya bisa mendengarkan dengan aktif. Seperti itu Bu. Seperti itu ya Pak. Iya. Memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ya Pak ya. Baik Pak Hermansyah, selanjutnya apa sih yang menjadi indikator yang diinginkan dari kegiatan coaching nanti ini? Baik Bu, jadi indikator yang ingin saya peroleh dari kegiatan coaching nantinya adalah bagaimana agar coach tersebut bisa mendapatkan sebuah solusi dari permasalahannya, tentunya dengan solusinya sendiri, sehingga saya hanya hadir sebagai perantara atau sebagai orang yang memfasilitasi coach tersebut untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalahnya. Seperti itu. Baik Pak Hermansyah, terima kasih. Nah, nanti setelah kegiatan coaching berlangsung, nanti ada lagi ya Pak sesi pertanyaan setelah kegiatan coaching berlangsung ya Pak Hermansyah. Baik, terima kasih Bu. Baik, jadi untuk saat ini cukup ya Pak, silahkan dilanjutkan lagi sesi coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah Pak, walaupun sedikit bingung nih Pak. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu Dewi? Begini nih Pak, saya kan dipindahkan nih ke kelas rendah, dan rendah banget di kelas 1 lagi Pak. Dulunya saya
mengajarnya itu di kelas-kelas tinggi. Sekarang langsung dipindah ke kelas rendah, aduh jadi saya pusing nih Pak. Oh iya gitu ya. Baik nih Bu Dewi. Tadi kan Bu Dewi mengatakan bahwa lagi pusing nih, soalnya dulunya mengajar di kelas tinggi ya. Sekarang tiba-tiba diturunkan mengajar di kelas rendah. Rendah banget lagi di kelas 1. Nah, baik Bu Dewi. Percakapan kita ini kan singkat Bu Dewi ya. Mungkin hanya sekitar 15 menit ya Bu Dewi. Nah, kira-kira yang Ibu Dewi harapkan dari percakapan kita ini seperti apa nih Bu Dewi? Saya sih berharap Pak, saya bisa mengontrol nih anak-anak, bukan mengontrol sih, saya bisa menguasai bagaimana karakter-karakter anak-anak saya di kelas saya Pak, yang begitu sangat beragam Pak. Jadi Bu Dewi ingin menguasai bagaimana bisa mengatur dengan baik karakter dari siswa yang beragam tersebut ya. Nah, Iya Pak. Kira-kira dari keberagaman siswa tersebut, Ibu Dewi mungkin ada solusi atau trik atau tips atau strategi itu bagaimana Bu Dewi bisa melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi untuk bisa menangani dari permasalahan-permasalahan itu. Ya Pak, yang saya lakukan selama ini Pak, melakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi kepada anak-anak saya Pak, berusaha menjadi penyabar, sabar, banyak istighfar, menghadapi tingkah laku mereka. Kemudian saya juga kan mempelajari kemarin pembelajaran diferensiasi Pak, jadi saya mencoba membuat modul ajar dengan menggunakan pendekatan diferensiasi Pak. Ya, jadi selama Ibu sudah mengajar di kelas rendah nih, di kelas 1. Nah, Ibu Dewi tadi sudah melakukan berbagai macam pendekatan ya. Banyak beristighfar lagi. Wah, luar biasa nih Ibu Dewi. Kemudian Ibu Dewi juga sudah melakukan sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi nih ya. Nah, kira-kira nih yang Ibu Dewi ingin harapkan itu untuk murid-murid Bu Dewi seperti apa sih? Saya mengharapkan Pak di waktu belajar itu mereka fokus belajar. Saya ini agak pusing mengajar di kelas 1 karena mungkin karena tidak punya Pak, pengalaman-pengalaman yang untuk menghadapi anak-anak di kelas rendah. Jadi saya kewalahan, tapi dari itu saya melakukan berbagai riset kepada rekan-rekan guru senior yang dulunya kelas 1, dan saya juga mencari trik-trik di internet bagaimana menghadapi anak-anak di kelas 1, karena hampir sama saya lihat penanganannya antara kelas 1 dan PAUD atau TK ya Pak. Jadi di situ saya berharap bagaimana sih siswa saya bisa fokus belajar, kemudian mereka bisa mendapatkan ilmu yang berarti di kelas 1, bukan cuma datang saya bermain seperti itu Pak. Memang dunianya kan anak-anak kelas 1 masih bermain Pak, jadi ya. Iya, betul ya. Dunia kelas 1 itu memang banyak bermain Bu Dewi ya. Oke, baik. Nah, tadi Bu Dewi mengatakan ingin siswanya atau muridnya itu fokus. Nah, sekarang kira-kira nih, Bu Dewi kan tadi mengatakan ada banyak pengalaman-pengalaman ya, bagaimana supaya murid itu bisa fokus belajar. Nah, kira-kira nih, waktu Ibu Dewi mengajar di kelas tinggi nih, ada tidak metode atau strategi yang sudah pernah berhasil Ibu Dewi lakukan agar siswa itu belajar dengan fokus? Nah, kira-kira ada enggak Bu Dewi? Ya ada Pak, ternyata ya juga ya Pak ya, baru kepikiran bisa juga menggunakan metode dari kelas tinggi yang
itu menggunakan media Pak, media yang interaktif, yang tidak pernah ada sebelumnya. Misalnya tapi kan di kelas saya Pak juga kekurangan, tidak ada listrik di kelas saya, khusus di kelas saya sih Pak, kelas lain Oh, ada. iya, iya, iya. Nanti saya bisa konsultasikan kepada kepala sekolah bagaimana supaya listrik bisa di kelas saya juga bisa tersambung, dan saya bisa menggunakan proyektor dengan menggunakan berbagai permainan-permainan, karena di rancangan modul saya juga saya rancang menggunakan permainan games-games dari berbagai plafon games bisa saya terapkan di kelas saya Pak. Itu cuma baru rancangan tapi tidak bisa terrealisasikan karena tidak ada listrik. Bagaimana nanti saya bisa komunikasikan kepada kepala sekolah dan staf yang menangani masalah kelistrikan di sekolah saya Pak. Oke. Wah, luar biasa ya Bu Dewi ini. Selain hebat, luar biasa juga ternyata. Nah, Bu Dewi, kira-kira nih Bu Dewi, dari media-media interaktif yang sudah Ibu Dewi utarakan tadi, sudah ceritakan tadi, kemudian bagaimana Ibu Dewi membuat sebuah permainan-permainan yang ternyata dengan permainan itu ternyata bisa membuat siswa itu fokus dalam belajar. Nah, kira-kira nih kalau kita rating dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu Dewi levelnya sudah di mana nih dengan pencapaian metode menarik tadi? Kira-kira Bu Dewi. Kalau sebelumnya sih Pak, sehari-hari yang kemarin-kemarin sih mungkin masih 5 Pak, masih di 5. Oke. Gitu ya, masih di posisi 5 ya? Ya masih 5 Pak, karena mungkin saya merasa masih perlu belajar banyak lagi Pak. Perlu belajar bersabar lagi, belajar metode-metode lain Pak. Kemudian perlu kolaborasi dengan guru-guru yang lain Pak. Baik. Nah, selanjutnya nih Bu Dewi, kira-kira rencana yang akan Bu Dewi lakukan itu langkah-langkahnya seperti apa sih Bu Dewi? Langkah-langkahnya Pak supaya rating saya yang jadi 5 ini naik mungkin ke 7 atau ke 8 Pak. Mungkin yang pertama itu saya bisa kolaborasi dulu dengan rekan sejawat yang pernah mengajar di kelas 1 untuk meminta pendapat, saran, dan masukannya terhadap bagaimana cara menghadapi anak-anak di kelas 1. Kemudian yang kedua mungkin saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri di PMM atau pelatihan-pelatihan yang terpercaya di internet tentang bagaimana menghadapi anak-anak di kelas rendah. Kemudian yang ketiga mungkin saya bisa membuat metode modul ajar yang menggunakan media interaktif yang sesuai dengan kodrat anak kelas 1, yaitu bermain Pak. Oke, wah luar biasa nih Bu Dewi, hebat, rencananya hebat sekali nih Bu Dewi. Ternyata dari sekian rencana dan langkah-langkah yang Ibu Dewi utarakan tadi ini, wah sungguh luar biasa ya. Nah, selain kolaborasi dengan rekan kelas 1 nih, Ibu Dewi juga ingin pelatihan mandiri, terus mencari referensi lain. Nah, kira-kira masih ada tidak orang atau siapa gitu yang bisa membantu atau menyusun dalam melaksanakan rencana ini? Siapa ya Pak? Oh, mungkin dengan orang tua siswa Pak. Saya bisa bersama dengan orang tua siswa. Misalnya kalau ada kesusahan kan seperti membaca Pak, masih banyak sekali yang belum bisa membaca. Mungkin saya bisa kirimkan lembar membaca di rumah, kemudian dibantu oleh orang tua siswa. Karena saya jujur tidak bisa mengajari satu persatu di sekolah membaca karena mungkin juga
eh, apa namanya jumlah siswa saya Pak melebihi kapasitas yaitu 31 orang, jadi saya tidak bisa satu-satu mengajar karena masih banyak sekali Pak, mungkin masih masih 3 yang bisa lancar, yang mengajar mungkin 5, yang seterusnya itu sangat belum Pak. Jadi mungkin di sini peran orang tua bisa lebih diaktifkan lagi Pak di Baik. rumahnya untuk siswa saya Pak. Wah, betul ya, betul. Karena orang tua itu menjadi elemen penting ya dari proses pembelajaran juga ya. Karena kita kan di sekolah hanya beberapa jam saja, yang lebih banyak itu kan orang tua ya, seperti itu Bu Dewi. Iya. Apalagi Bu Dewi tadi mengatakan siswanya sampai 31 orang dalam satu ruangan. Wah, itu sudah sangat luar biasa Bu Dewi bisa menghadapi semua itu. Baik Bu Dewi. Kira-kira nih dari langkah-langkah dan rencana yang sudah Ibu Dewi utarakan, kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu Dewi untuk bisa melakukan itu? Hmm, kalau waktunya sih Pak, secepat mungkin Pak. Besok saya akan menanyakan, mengatur waktu dengan rekan sejawat saya untuk berkolaborasi lebih lanjut. Kemudian di PMM, sementara saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM. Kemudian modul ajar, alhamdulillah sudah saya rancang, dan bagaimana realisasinya nanti sesuai dengan tadi menghubungi kepala sekolah secepatnya Pak untuk listrik masuk di kelas saya juga. Saya cemburu dengan kelas lain nih, pakai proyektor di kelas tidak bisa. Oh iya. Kemudian orang tua saya akan aplikasikan Pak secepatnya di grup kelas saya Pak. Baik, makasih ya Bu Dewi. Nah, kemudian nih Bu Dewi, eh, dari percakapan yang telah kita lakukan nih pada kesempatan kali ini, kira-kira komitmen seperti apa nih yang ingin Bu Dewi bangun agar rencana yang Ibu Dewi harapkan itu berjalan dengan baik? Seperti apa kira-kira komitmennya Bu Dewi? Mungkin komitmen saya di sini Pak konsisten Pak karena kalau tidak konsisten Pak pasti apa namanya tidak bisa terrealisasi dengan baik Pak. Oke, baik Bu Dewi. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu Dewi ya. Kalau Nah, Pak. sekian mungkin ya percakapan kita pada kesempatan kali ini. Atau masih ada mungkin yang ingin Ibu Dewi sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi coaching kita pada kesempatan kali ini? Ucapkan terima kasih Pak, dari bimbingan coaching dari Bapak itu saya bisa menggali, menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan Pak. Saya alami Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya Pak. Bagaimana perasaannya sekarang Bu Dewi? Kira-kira Alhamdulillah Pak. Lumayan lega Pak, bukan lumayan ya, sungguh lega perasaan saya Pak. Bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang selama ini membuat saya kepikiran sampai tidak bisa tidur. Oke, baik. Terima kasih banyak nih atas waktunya Bu Dewi, kita bisa berbincang. Terima kasih atas cerita-cerita positifnya. Nah, ini juga menjadi sebuah harapan kita semua bagaimana kita bisa berkomunikasi satu dengan lain agar kedepannya kita bisa menggapai sebuah pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih juga Pak. Baik, Assalamualaikum. Salam. Pak Hermansyah telah melakukan proses coaching tadi ya. Iya Bu. Ya, nah bagaimana perasaannya Pak Hermansyah setelah melakukan proses coaching tadi? Wah, alhamdulillah saya banyak mendengar cerita-cerita positif dari Bu Dewi, dan saya juga bisa mengambil cerita-cerita positif tadi untuk saya berikan solusi-solusinya kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolah saya Bu, seperti itu. Wah, luar biasa ya Pak. Dan tadi saya perhatikan percakapannya antara coach dan coach sangat luar biasa.
pertanyaan yang diberikan, respon coachingnya juga sangat luar biasa, Pak Hermannya juga sangat luar biasa. Jadi terjadi kemitraan yang sangat baik. Ya Pak Hermansyah, yang telah tadi saya perhatikan seperti itu. Jadi sebelum saya menutup kegiatan kita ini, Mas, ada beberapa sedikit pertanyaan ya Pak Hermansyah yang ingin saya tanyakan. Oh iya Bu. Apa saja yang telah Pak Hermansyah tadi lakukan saat coaching atau indikator ketercapaian yang diinginkan atau diharapkan seperti apa Pak? Apakah sudah sesuai berjalan pada saat coaching tadi atau bagaimana Pak? Saya tadi sudah melakukan alur tirta sesuai dengan alur coaching. Saya sudah menanyakan tujuan, saya mencoba untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya menanyakan rencana aksinya, dan saya menanyakan tentang tanggung jawab dari coach tersebut. Jadi saya lebih sering menggali potensi dari coach itu sendiri, Bu, seperti itu. Baik, Pak Hermansyah, betul ya. Tadi Pak Hermansyah bilang bahwa Pak Hermansyah sudah menjalankan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, dan saya perhatikan juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Dan Pak Hermansyah juga sudah berusaha dengan sangat baik menggali dan memberi pertanyaan yang sangat berbobot sehingga dapat menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach. Sehingga menemukan solusi dari permasalahan Ibu Dewi tadi ya Pak Hermansyah. Dan Bu Dewi merasa sangat lega setelah berbincang dengan Pak Hermansyah, sharing tentang permasalahan yang dirasakan sama oleh Ibu Dewi tadi. Dan saya perhatikan juga tadi coaching sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching yang 3 tadi, membangun kemitraan, apa lagi ya? Prosesnya juga kreatif, di mana respon Pak Hermansyah saat Bu Dewi memberikan jawaban, kemudian direspon lagi memberikan pertanyaan, itu terus sangat kreatif dan memaksimalkan potensi dalam diri coaching, dalam diri Ibu Dewi tadi ya Pak. Ya Bu. Nah kemudian Pak Hermansyah nih, menurut Pak Hermansyah, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin dikembangkan nih ke depannya berdasarkan kegiatan yang coaching yang tadi Pak Hermansyah yang telah dilakukan ya? Iya Bu. Untuk saya sendiri Bu, tentunya kompetensi yang masih perlu dan sangat ingin saya kembangkan, tentunya bagaimana saya bisa berlatih lagi dan terus berlatih, bagaimana saya bisa mencari atau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, khususnya saya tentu harus mengembangkan kompetensi lagi dalam mendalami tentang bagaimana proses dari alur tirta itu sendiri Bu, seperti itu. Oke, baik Pak Hermansyah, semoga kedepannya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi ya Pak Hermansyah. Baik, Pak Hermansyah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Masna? Alhamdulillah luar biasa Ibu Dewi. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita bertemu di
di dunia maya ini untuk melakukan sesi observasi coaching ya Bu. Iya, Bu, Jadi di ya. sini saya bertindak sebagai observasi di coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi di sini tujuan rubrik penilaian yang percakapan coaching nantinya Ibu itu adalah Ibu bisa mendengarkan coachingnya secara aktif, bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan terbuka. Dari kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari kegiatan coaching kita hari ini, Bu? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti ini tentunya kompetensi mendengarkan secara aktif apa permasalahan, apa yang ingin disampaikan oleh coach. Kemudian tentunya saya hadir dengan penuh memperhatikan, dengan rasa, dan tentunya bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi dalam diri coach terkait dengan masalah-masalah apa yang dihadapinya Ibu, seperti itu. Oke Bu, bagaimana penilaian Ibu Masna terhadap yang ingin Ibu kembangkan atau nilai dari diri Ibu Masna ini nih? Nilai dari saya yang ingin saya kembangkan itu tentunya bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, secara aktif untuk coach, bagaimana memposisikan diri saya saat berbicara tentunya dengan coach, menjadi orang yang diharapkan tentunya dari coach, sehingga coach dengan terbuka dapat mengungkapkan apa yang dirasakan oleh coach, seperti itu Ibu. Oke Ibu, kemudian kompetensi bagian mana yang secara spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan di coaching ini? Secara spesifik sih Bu, yang ingin saya kembangkan tentunya bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan yang dapat menggali kompetensi coach, bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif terkait dari permasalahan yang disampaikan, sehingga saya bisa memberikan umpan balik sesuai dengan apa permasalahan yang disampaikan oleh coach. Oke Bu, kemudian apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Yang menjadi indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu tentunya bagaimana coach ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coach tersebut, Ibu. Seperti itu. Oke, Bu. Kemudian terakhir, Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti, Bu? Apa harapan harapan saya setelah melakukan coaching sebentar nanti, tentunya saya berharap coaching merasa senang dan dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, seperti itu, Ibu. Ya, oke ya Bu. Jadi itu tadi pra observasi kita. Sekarang kita akan masuk ke bagian supervisinya, Bu. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Ya, bagaimana Pak? Apa ada yang ingin diperbincangkan? Ini Bu, saya ingin bercerita nih sedikit sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi. Di kelas saya itu Bu, kalau saya mengajar,
banyak siswa saya yang fasif dalam pembelajaran, Bu. Ada yang kejar-kejaran lah, ada yang siswa saya saling ganggu-mengganggu lah, sehingga mereka tidak fokus pada pembelajaran yang saya laksanakan, Bu, seperti itu. Baik, jadi siswa Pak Hermansyah ini mungkin pasif ya. Iya, Bu. Mungkin karena kondisi di kelas tidak kondusif sehingga membuat siswa-siswa Pak Hermansyah ini kurang fokus ya, seperti itu ya Pak Hermansyah. Iya, Bu, seperti itu. Jadi saya harapkan dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi nih, Bu. Langkah-langkah bagaimana agar keaktifan siswa saya dalam belajar itu fokus pada proses belajar yang saya laksanakan, Bu, seperti itu. Langkah-langkah ya Pak. Kira-kira langkah-langkah apa yang dapat Pak Hermansyah lakukan nih untuk mengatasi kondisi seperti ini Pak, yang kondisinya yang kurang kondusif sehingga dapat memfokuskan kembali anak-anak dalam proses pembelajaran. Mungkin saya bisa menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, Bu, atau saya mencari referensi atau strategi atau metode bagaimana agar siswa saya aktif dalam proses pembelajaran saya di internet, seperti itu. Baik, Pak Hermansyah. Jadi Pak Hermansyah rencananya ingin membuat modul ya atau strategi ya Pak Hermansyah ya. Iya, seperti itu, Bu. Berarti itu ibaratnya kondisi ideal apa ya? Langkah-langkah yang akan Pak Hermansyah lakukan ya. Iya, Bu. Baik Pak Hermansyah. Kemudian apa yang dalam melakukan hal tadi, kira-kira Pak Hermansyah butuh bantuan tidak dari misalnya dari rekan sejawat atau Pak Hermansyah ingin melakukannya sendiri? Tentu saya butuh bantuan, Bu, ya. Mungkin dari rekan sejawat yang ada di sekolah saya, Bu. Kemudian mungkin saya juga bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah saya atau rekan-rekan yang ada di komunitas praktisi, bagaimana agar saya memperoleh sebuah solusi dari masalah saya tentang adanya siswa yang fasif di dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan, Bu. Nah, selain usaha Pak Hermansyah tadi ini, selain membuat modul, adakah usaha yang lain yang dapat Pak Hermansyah lakukan untuk mencapai kondisi yang lebih ideal? Tentu ada, Bu, ya. Tentu saya selaku guru pada saat proses belajar saya laksanakan, tentu yang saya harapkan itu adalah bagaimana siswa saya itu terlibat aktif dalam pembelajaran saya. Ada umpan balik dari proses belajar yang saya lakukan, mereka mengerti tentang konsep-konsep yang saya berikan. Nah, kemudian mungkin saya bisa melakukan selingan seperti ice breaking, Bu, dalam pemberian ice breaking. Iya, sehingga mungkin itu bisa menjadi sebuah alternatif agar siswa yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, Bu, seperti itu. Jadi tadi Pak Hermansyah mengutarakan keterlibatan siswa, mengerti konsep-konsep yang diberikan dan diselingi dengan ice breaking tentunya ya Pak Hermansyah. Iya, Bu. Berarti ini ibaratnya ini kondisi ideal yang Pak Hermansyah harapkan ya Pak. Iya, seperti itu, Bu.
Nah, sekarang kira-kira kalau di kelas Bapak kondisi ideal sekarang kondisi kalau di level kan nih Pak. Kalau ini kan Iya, Bu. ibaratnya kalau idealnya ini 10 ya Pak levelnya. Nah, sekarang kalau di kelas Bapak dari permasalahan tadi berarti siswa Bapak kira-kira berada di level berapa Pak? Kalau saya ingin memberikan level Bu ya, mungkin Mm-mm. dari proses belajar saya saat ini mungkin masih di level 4 Bu ya. Masih di level Level 4. 4 ya Pak. Iya. Mm-mm. Jadi bagaimana caranya kira-kira kondisi ideal yang Bapak harapkan nih? Idealnya kira-kira Bapak harapkan di di level berapa, Pak? Iya, Untuk saat ini kalau iya. sudah berada di angka 7 Bu, mungkin sudah saya sangat senang Bu Mm-mm. di level itu. Mungkin sudah saya anggap itu pencapaian yang luar biasa Bu. Di level 7 ya, Pak? Iya Bu, iya. Ya. Nah, untuk mencapai level ini dari angka berapa tadi ya? Sebelumnya dari level 4, berarti ke Iya Bu, 7 ada 3 tingkatan ya. iya iya iya. Kira-kira apa sih yang dapat Pak Hermansyah lakukan untuk naik ke level 7 dari level 4 tersebut? Itu tadi Bu, mungkin rencana saya akan Mhm. menyusun modul ajar yang bervariasi, mencari referensi di internet, bagaimana melakukan sebuah proses pembelajaran yang aktif, kemudian mungkin saya bisa memberikan ice Mhm. breaking di sela-sela kegiatan proses pembelajaran, sehingga Mhm. siswa saya terdorong aktif dalam mengikuti sebuah proses pembelajaran. Mungkin langkah-langkah seperti itu dulu yang bisa saya lakukan. Baik, Pak Hermansyah. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Pak Hermansyah melakukan kegiatan ini? Mungkin tidak butuh waktu lama ya Bu, Mhm. cuman Mhm. yang lama itu mungkin bagaimana saya bisa mencapai apa yang ingin saya harapkan Bu ya, karena ya untuk melakukan sebuah proses pembelajaran tidak yang instan Bu ya. Ya, Butuh betul, betul, Pak. melalui beberapa tahapan-tahapan, sehingga kalau waktunya sih mungkin tidak akan lama Bu untuk melakukan kegiatan ini, tapi dalam memberikan pemahaman yang lebih efektif kepada peserta didik saya itu mungkin yang Mhm. butuh proses Bu, seperti itu. Baik, Pak Hermansyah. Jadi semuanya butuh proses ya, Pak, dalam melakukan segala sesuatunya. Iya Nah, selama butuh proses itu, bagaimana sih komitmen Bapak agar Bapak terus tetap semangat dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang telah Bapak rancang tersebut? Tentu saya harus tetap konsisten dan terus berusaha dengan giat, dengan kesabaran. Ya namanya juga menuntun anak-anak itu kan sesuatu hal Mhm. yang tidak mudah Bu ya. Iya, Tentu betul, Pak. hal yang sulit, tapi uh, tidak harus membuat kita membuat kita itu tidak fokus dalam melakukan hal Mhm. tersebut. Ya seperti itu Bu. Saya tentu Baik. konsisten. Ya. Mhm. Iya. Baik, semoga tetap konsisten ya Pak Hermansyah dalam melakukan setiap rencana kegiatannya ke depannya. Baik Bu. Eh, Baik Pak Hermansyah, setelah perbincangan kita beberapa menit yang telah berlalu, kira-kira bagaimana perasaan Pak Hermansyah saat ini? Apakah sudah menemukan solusi yang Pak Hermansyah harapkan? Ya saya sudah sedikit plong Bu, Mm-mm. sudah menemukan sedikit solusi dari permasalahan saya. Walau mungkin masih ada yang terganjal, tapi saya sudah menemukan sedikit titik terang dari percakapan yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Baik, Pak Hermansyah, semoga kedepannya tetap semangat ya Pak dalam mencerdaskan anak-anak kita. Baik Baik, Pak Hermansyah, untuk kegiatan coaching kita pada hari ini cukup ya Pak. baik Bu, terima kasih. Baik, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Pak Hermansyah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan supervisi kepada Pak Herman ya Bu. Lanjut kita melakukan pasca observasi Pak, atau pasca supervisi dari kegiatan coaching tadi yang Ibu lakukan bersama Pak Herman. Iya, Bu. Bagaimana nih Bu penilaian Ibu atau performa Ibu dalam kompetensi tadi yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Herman? Penilaian saya, sebenarnya saya merasa ada yang kurang ya Bu, terutama dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, yang betul-betul dapat menggali apa permasalahan dan solusi apa yang diharapkan oleh si coach tadi. Iya Bu. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menurut Ibu sudah bagus Ibu? Ya menurut saya tadi telah melakukan sebenarnya sesuai dengan alur Tirta, tapi mungkin masih ada beberapa kekurangan, misalnya dalam memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi dan solusi yang diharapkan dari coach tersebut. Oke Bu, jadi itu ya Bu. Tapi Iya. Ibu saya lihat tadi proses coaching dari Ibu ke Pak Herman itu saya lihat sudah sesuai dengan alur Tirta yang kita pelajari di modul ini. Yang itu Ibu sudah menyampaikan tujuan dan identifikasi masalah, kemudian bagaimana merencanakan aksi dan tanggung jawab terhadap solusi yang diutarakan oleh coach. Dan saya lihat tadi juga Ibu sudah present, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Herman. Bolehkah Ibu saya memberi sedikit masukan? Boleh Bu, boleh Bu, silakan. Dengan senang hati Bu. Tadi saya lihat juga sedikit ya, sedikit yang bisa Ibu kembangkan di sini adalah jangan terlalu banyak melihat catatan-catatan, tapi fokuslah kepada coach Ibu. Jangan terlalu usahakan tatap matanya, tidak menghadap ke bawah, dan berusaha hadir secara penuh bersama coachnya Ibu ya. Kemudian kompetensi apa lagi yang Ibu mau kembangkan dari yang dilakukan saat ini Bu? Tentunya kalau kompetensi seperti tadi yang Ibu Dewi telah sampaikan, bahwa saya berarti saya kurang memberikan kehadiran penuh kepada coach saat melakukan sesi coaching tadi. Tentunya itu akan saya tingkatkan lagi ke depannya, bagaimana saya present, bagaimana saya betul-betul hadir terhadap apa permasalahan yang dihadapi coach. Yang kedua, bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, dan terus berlatih untuk mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri saya, dan terus berlatih untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya Ibu. Oh, alhamdulillah Bu. Jadi sampai di sini Bu ya kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan kita belajar bersama untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita bersama di sesi kita ini Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Ibu atas segala sarannya. Waalaikumsalam.